Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raul Gonzales, NIM 19137027. Pada mata kuliah ilmu ukur tambang, saya berada di sesi Senin 13.20 sampai 15.50. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum poligon tertutup. Peralatan yang kita gunakan pada praktikum ini yang pertama itu alat pelindung diri. Di sini saya menggunakan helm, rompi, dan sepatu safety. Selanjutnya yaitu meteran untuk mengukur jarak, kompas untuk mengukur azimut, dan kronometer untuk mengukur sudut vertikal yang akan kita gunakan pada HP. Baiklah, pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke lokasi praktikum. Selanjutnya kita menentukan titik-titik yang akan kita ukur. Di sini titik A, titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Seperti biasanya, yang pertama kita lakukan adalah mengukur arah utara pada lokasi ini dengan menggunakan kompas pada HP. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya melakukan arah utara dari lokasi ini berada di sana. Selanjutnya kita berdiri di titik A, dan kita akan mengukur ke arah titik 1. Kita akan mengukur azimut dari titik A ke titik 1 dengan menggunakan kompas pada HP. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan arah utara dari titik A ke titik 1 sebesar 30 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur sudut vertikal dengan menggunakan kronometer. Dengan menggunakan kronometer, saya mendapatkan sudut vertikal dari titik A ke titik 1 sebesar 0,9 derajat. Selanjutnya kita mengukur jarak dari titik A ke titik 1 dengan menggunakan meteran. Dengan menggunakan meteran, saya mendapatkan jarak dari titik A ke titik 1 sebesar 3,5 meter. Selanjutnya kita berpindah ke tempat ke titik 1. Sekarang kita menuju ke titik A. Pertama kita ukur juga azimutnya. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan azimut dari titik A ke titik 1 ke titik dari titik 1 ke titik A sebesar 210 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur sudut vertikal dari titik 1 ke titik A. Dengan menggunakan kronometer pada HP, saya mendapatkan sudut vertikal dari titik 1 ke titik A sebesar 0,9 derajat. Nah, sekarang kita dari titik 1 akan menuju ke titik 2. Pertama kita ukur azimut dengan menggunakan kompas. Dengan menggunakan kompas pada HP, kita mendapatkan azimut dari titik 1 ke titik 2 sebesar 285 derajat. Selanjutnya kita mengukur sudut vertikal dari titik 1 ke titik 2. Dengan menggunakan kronometer, saya mendapatkan sudut vertikal dari titik 1 ke titik 2 sebesar 1,3 derajat. Selanjutnya kita mengukur jarak dari titik 1 ke titik 2. Dengan menggunakan meteran, saya mendapatkan jarak dari titik 1 ke titik 2 sebesar 4,2 meter. Sekarang kita berdiri di titik 2. Kita akan mengarah ke titik 1. Pertama kita ukur juga azimut dari titik 2 ke titik 1. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan azimut dari titik 2 ke titik 1 sebesar 105 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur sudut vertikal dengan menggunakan kronometer. Dengan menggunakan kronometer, saya mendapatkan sudut vertikal dari titik 2 ke titik 1 sebesar 1,3 derajat. Baiklah, sekarang dari titik 2 kita akan menuju ke titik 3. Pertama kita ukur juga azimutnya dengan menggunakan kompas. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan azimut dari titik 2 ke titik 3 sebesar 255 derajat. Selanjutnya kita mengukur sudut vertikal dengan menggunakan kronometer. Dengan menggunakan kronometer, saya mendapatkan sudut vertikal dari titik 2 ke titik 3 sebesar 1,2 derajat. Selanjutnya kita mengukur jarak dari titik 2 ke titik 3 dengan menggunakan meteran. Dengan menggunakan meteran, saya mendapatkan jarak dari titik 2 ke titik 3 sebesar 4,5 meter. Selanjutnya kita mengukur azimut dari titik 3 ke titik 2. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan azimut dari titik 3 ke titik 2 sebesar 75 derajat. Selanjutnya kita mengukur sudut vertikal dari titik 3
A ke titik 2. Dengan menggunakan kronometer, saya dapatkan sudut vertikal dari titik 3 ke titik 2 sebesar 1,2 derajat. Jadinya kita dari titik 3 akan menuju ke titik 4. Pertama kita ukur azimut dari titik 3 ke titik 4. Dengan menggunakan kompas, saya mendapatkan sudut azimut dari titik 3 ke titik 4 sebesar 150 derajat. Selanjutnya kita mengukur sudut vertikal dari titik 3 ke titik 4. Dengan menggunakan kronometer, saya mendapatkan sudut vertikal dari titik 3 ke titik 4 sebesar 1,2 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur jarak dari titik 3 ke titik 4. Dengan menggunakan meteran, saya mendapatkan jarak dari titik 3 ke titik 4 sebesar 3,5 meter. Baiklah, sekarang kita berdiri di titik 4. Kita akan menuju ke titik 3. Pertama kita akan mengukur azimut dari titik 3 ke dari titik 4 ke titik 3. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan azimut dari titik 4 ke titik 3 sebesar 330 derajat. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur sudut vertikal dari titik 4 ke titik 3. Dengan menggunakan kronometer, saya dapatkan sudut vertikal dari titik 4 ke titik 3 sebesar 1,2 derajat. Selanjutnya dari titik 4 kita akan menuju ke titik A. Pertama kita ukur azimut dari titik 4 ke titik A. Selanjutnya kita akan mengukur jarak dari titik 4 ke titik A. Semua data yang kita dapatkan tadi kita catat pada buku catatan. Baiklah, cukup sekianlah untuk praktikum kali ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pembuatan laporan. Setelah melakukan praktikum di lapangan, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pembuatan laporan. Kita salin terlebih dahulu data praktikum kita tadi ke tabel praktikum seperti ini. Tidak lupa pula kita membuat sketsa pengukuran. Nah, seperti inilah sketsa pengukuran kita tadi. Selanjutnya kita melakukan analisa data. Yang pertama kita akan menganalisa dari titik 1 ke titik kedua. Untuk azimut kita menggunakan sudut dengan menggunakan kompas dari 1 ke 2 sebesar 30 derajat. Ini diukur dari arah utara. Selanjutnya kita hitung HD, VD, DH, DX, dan DY. Sedangkan koordinat dari titik 1 kita adalah 10,27 meter, Y1 10,27 meter, dan Z1 sama dengan 27 meter. Sebenarnya ini adalah 10XX, 10XX, dan XX. Karena name saya 27, maka koordinatnya seperti itu. Selanjutnya kita menghitung dari titik 2 ke titik 3 dengan bacaan beta, yaitu bacaan sudut kanan yang kurang bacaan sudut kiri. Kita dapatkan nilai beta dalam kita sebesar 75 derajat, beta luar sebesar 85 derajat. Sedangkan azimut dari 2 ke 3 sebesar 285 derajat. Seperti titik 1 ke 2 tadi, kita hitung juga HD, VD, DH, DX, dan DY. Kemudian kita tentukan koordinat X2, Y2, dan Z2 dengan menentukan ke koordinat X1, Y1, dan Z1 tadi, seperti ini. Inilah koordinat titik kedua kita. Selanjutnya kita menghitung dari titik 3 ke titik 4. Kita hitung juga beta dalam, beta luar, dan azimutnya. Kita mendapatkan di sini beta dalam sebesar 210 derajat, beta luar 190 derajat, dan azimut dari 3 ke 4 sebesar 255 derajat. Kita hitung juga HD, VD, DH, DX, dan DY. Lalu kita akan menghitung koordinat titik 3, yaitu X3, Y3, dan Z3. Seperti inilah koordinat dari titik 3 kita. Selanjutnya kita hitung juga dari titik 4 ke titik 5. Di sini kita dapatkan beta dalam sebesar 75 derajat, beta luar sebesar 295 derajat, dan azimut dari titik 4 ke titik 5 sebesar 150 derajat.
Kita hitung juga HD, VD, DH, DX, dan DY. Selanjutnya kita hitung koordinat di titik 4, kita hitung X4, Y4, dan Z4. Seperti inilah koordinat titik keempat kita. Selanjutnya kita akan menghitung dari titik 5 ke titik 1. Kita hitung juga beta dalam, beta luar, dan azimut. Di sini kita mendapatkan beta dalam sebesar 119 derajat, beta luar sebesar 241 derajat, dan azimut sebesar 89 derajat. Kita hitung juga HD, VD, DH, DX, dan DY. Selanjutnya kita hitung koordinat dari titik kelima, itu X5, Y5, dan Z5 nya. Seperti inilah koordinat titik 5 kita. Selanjutnya kita akan menghitung koordinat titik 1. Itu kita hitung X1, Y1, dan Z1. Seperti inilah koordinat dari titik 1 yang kita dapatkan. Karena hasilnya tidak pas 1027 meter untuk X dan Y nya, maka akan kita lakukan koreksi salah penutup. Baiklah, sekarang kita akan melakukan koreksi salah penutup. Yang pertama kita hitung beta atau perhitungan beta. Beta dalam kita hitung dengan rumus bacaan sudut kanan dikurang dengan bacaan sudut kiri. Maka kita mendapatkan hasil beta dalam kita untuk kelima titik seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung beta luar. Beta luar kita hitung dengan rumus 360 derajat dikurang beta dalam, sehingga kita mendapatkan nilai beta dalam untuk masing-masing titik seperti ini. Setelah menghitung beta luar dan beta dalam, selanjutnya kita bikin sketsa lokasi petikom kita seperti ini. Inilah sketsa sudut dalam dan sudut luarnya. Selanjutnya kita bikin data pengukuran seperti ini, lalu jarak antar titik seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung FB sudut dalam dan sudut luar. Setelah lakukan perhitungan seperti inilah FB sudut dalam kita berupa 0 derajat, dan kita lakukan juga perhitungan terhadap sudut luar dan kita dapatkan juga FB nya sebesar 0 derajat. Selanjutnya kita lakukan koreksi masing-masing sudut seperti ini. Kita dapatkan koreksi sudut dalam sebesar 0 derajat dan koreksi sudut luar sebesar 0 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung azimut untuk masing-masing titik. Yang pertama kita akan menghitung azimut dengan menggunakan sudut dalam. Patokannya di sini adalah azimut 12 adalah 30 derajat. Maka untuk azimut titik berikutnya kita hitung dengan rumus azimut sebelumnya ditambah sudut terkoreksi dikurang 190 derajat. Maka kita akan mendapatkan azimut untuk masing-masing titik dengan menggunakan sudut dalam seperti ini. Setelah menghitung azimut dengan menggunakan sudut dalam, selanjutnya kita akan menghitung azimut dengan menggunakan sudut luar. Masih dengan patokan azimut 12 adalah 30 derajat. Juga masih dengan rumus azimut 23 adalah sama dengan azimut 12 ditambah sudut 2 terkoreksi dikurang 190 derajat. Begitu juga dengan titik-titik berikutnya. Dengan melakukan cara tersebut kita mendapatkan azimut untuk masing-masing titik dengan menggunakan sudut luar seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menghitung sigma D sin alfa. Pertama kita akan menghitung sigma D sin alfa untuk sudut dalam. Kita hitung dengan rumus jarak dikali sin azimut tadi. Maka kita akan mendapatkan nilai D sin alfa untuk masing-masing titik seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung sigma D sin alfa kita jumlahkan semua ini seperti ini sehingga hasilnya adalah seperti ini. Setelah menghitung sigma D sin alfa untuk sudut dalam, selanjutnya kita akan menghitung sigma D sin alfa untuk sudut luar. Dengan rumus jarak dikali sin alfa kita mendapatkan nilai untuk masing-masing titik seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan juga
per masing-masing titik, sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung koreksi masing-masing dx atau d sin alfa tadi. Pertama kita akan menghitung koreksi masing-masing dx pada sudut dalam. Koreksi masing-masing titik ini kita hitung dengan rumus sigma d sin alfa yang ini per jarak total. Di sini jarak totalnya adalah 20,5 dikali jarak-jarak antara masing titik. Di sini titik dari jarak dari titik 1 ke titik 2 sebesar 3,5 meter. Dengan hal yang sama kita lakukan sampai titik dari 5 ke titik 1. Sekarang kita akan melakukan koreksi masing-masing titik dx tadi untuk sudut luar dengan rumus sigma d sin alfa untuk sudut luar tadi yang ini dibagi jarak total dikali jarak masing-masing titik. Di sini misalnya jarak dari titik 1 ke titik 2 adalah 3,5 meter. Maka kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung sigma d cos alfa. Terlebih dahulu kita akan menghitung sigma d cos alfa untuk sudut dalam dengan menggunakan rumus jarak dikali cos alfa. Kita mendapatkan jarak masing-masing titik seperti ini. Lalu kemudian kita jumlahkan semua ini sehingga kita mendapatkan sigma d cos alfa kita senilai segini. Selanjutnya itu sigma d cos alfa untuk sudut luar. Dengan rumus jarak dikali cos alfa kita mendapatkan nilai untuk masing-masing titik seperti ini. Kemudian kita jumlahkan nilai-nilai tersebut sehingga mendapatkan sigma d cos alfa seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung koreksi masing-masing dy atau d cos alfa. Terlebih dahulu kita menghitung koreksi masing-masing dy sudut luar dengan rumus sigma d cos alfa tadi yang ini per jarak total kali jarak antar titik, sehingga kita mendapatkan koreksinya seperti ini. Setelah menghitung koreksi masing-masing dy untuk sudut luar, sekarang kita akan menghitung koreksi masing-masing dy untuk sudut dalam dengan rumus itu sigma d cos alfa untuk sudut dalam tadi per total jarak dikali jarak antar titik. Jika kita akan mendapatkan nilai koreksi masing-masing dy untuk sudut dalam kita seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung koordinat x dari sudut dalam dan sudut luar. Pertama kita akan menghitung koordinat x dari sudut dalam. Patokannya itu x1 berkoordinat tadi 1027 meter. Selanjutnya kita akan menghitung x2, x3, x4, x5 hingga nantinya kembali ke x1. X2 kita hitung dengan koordinat x1 ditambah d sin alfa yang tadi yang ini dikurang dengan koreksi masing-masing tadi yang ini, sehingga kita mendapatkan koordinat x2, x3, x4, x5 dan kembali x1 seperti ini. Selanjutnya kita menghitung koordinat x dari sudut luar. Sama seperti koordinat x dari sudut dalam tadi, kita menghitungnya dengan berpatokan x1 yaitu 1027 meter. Sedangkan x2 kita hitung dengan rumus x1 ditambah d sin alfa dikurang koreksi masing-masing titik, sehingga kita mendapatkan koordinat x dari sudut luar untuk x2, x3, x4, x5 dan x1 seperti ini. Setelah menghitung koordinat x, sekarang kita akan menghitung koordinat y dengan cara sudut dalam dan sudut luar juga. Pertama kita akan menghitung koordinat y dari sudut dalam berpatokan dengan x1 yaitu 1027 meter. Sedangkan x2, x3, x4, x5 kita hitung dengan rumus koordinat sebelumnya ditambah dengan d cos alfa dikurang dengan koreksi masing-masing titik, sehingga kita mendapatkan koordinat y2, y3, y4, y5 dan y1 seperti ini.
Setelah menghitung koordinat Y dari sudut dalam, selanjutnya kita akan menghitung koordinat Y dari sudut luar. Dengan berpatokan dengan Y1 yaitu 1027 meter. Sedangkan Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y1 kita hitung dengan rumus koordinat sebelumnya ditambah D cos alfa dikurang proyeksi masing-masing titik. Sehingga kita mendapatkan koordinat dari Y2, Y3, Y4, Y5 kita seperti ini. Setelah melakukan analisa data, kita mendapatkan hasil pengukuran seperti ini. Ini adalah tabel pengukuran yang diminta pada tabel data pengukuran tadi. Hasil pengukuran yang pertama yaitu seperti ini. Ini masih menggunakan HD, VD, dan DH, atau ini melibatkan pengukuran dengan klinometer. Kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Masih belum tepat 1027 meter untuk masing-masing DX dan D untuk masing-masing koordinat X dan koordinat Y nya. Selanjutnya ini hasil yang kedua untuk praktikum ini, yaitu koordinat X dan Y dengan menggunakan perhitungan sudut dalam. Di sini sudah sesuai dengan hingga titik satunya kembali ke 1027 meter. Dan ini hasil yang ketiga, yaitu koordinat X dan Y dengan menggunakan sudut luar. Di sini kita lihat koordinat X dan Y untuk titik 1 sudah kembali lagi ke 1027 meter. Seperti praktikum kita sebelumnya, hasil akhir dari praktikum adalah berupa pembuatan peta. Di sini kita membuat peta pengukuran pelegang tertutup dengan skala 1:50. Dengan legenda itu tiangnya adalah yalon, titik adalah pusing titik, dan garis adalah jarak antar titik. Tentunya dengan arah utara ke atas. Seperti inilah hasil pengukuran kita pada praktikum kali ini. Baiklah, cukup sekian dulu untuk praktikum kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.